Shalom, Damai di hati, damai di hati, Shalom. Jemaat Gemim Betlehem Tataran 2 yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mengarahkan kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan di malam hari ini. Karena itu jemaat diundang berdiri, kita menyanyi bersama Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah kolom 1 sampai kolom 16. Jemaat Gemim Betlehem Tataran 2 di malam hari ini kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk, kita menyanyi tongkat dan menara. Mintalah tolongan dari Tuhanmu akan jalan kehidupanmu. Mintalah dengan beriman yang teguh, Tuhan kelak kabulkan padamu. Tuhanmu sajalah pelindungmu, Dialah Raja dan penolongmu selamanya. Tuhan besertaku, jadi menara dan tongkat jalanku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami tahu ya Tuhan bahwa kehidupan yang kami jalani sebagai umat yang telah Engkau pilih, kami belum sepenuhnya hidup melakukan segala sesuatu yang berkenan kepadamu Tuhan. Kami tidak mampu hidup setia kepadamu Tuhan, sebab terkadang ketika kami diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan-pilihan dalam hidup, maka kami hanya mampu memilih segala sesuatu yang menyenangkan hati kami, dan kami tahu Tuhan ada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, ketika pun Engkau mengizinkan kami menghadapi pergumulan dalam hidup ini, kami seringkali menuduh Engkau Tuhan berbuat tidak adil bagi kami. Kami seringkali mengeluh, kami bersungut-sungut, bahkan ada kata-kata kotor, kata-kata makian yang kami ucapkan dari bibir kami Tuhan, yang kami tahu itu menyakiti hati Tuhan, tapi juga menyakiti hati sesama kami. Ampunilah kami Tuhan yang tidak mampu bersyukur dalam segala keadaan, tapi biarlah kiranya saat kami masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, membawa kami untuk mampu menintrospeksi diri kami, untuk dapat melihat apa saja yang harus kami baharui dalam kehidupan kami, agar kami hidup melakukan kehendak-Mu.
Kami percaya Tuhan ada pengampunan yang Kau nyatakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi 2 Sahabat Lama nomor 47, doa dan keluh. Doaku dan keluhku naik ke hadapan-Mu. Sahutilah yang berseru dan pertolongan-Mu. Ya Tuhan alam kuat, beri Roh-Mu bawa terang. Jadikan yang lemah tegap dan yang kesal senang. Mari kita berdoa untuk pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di malam ini kami membutuhkan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memahami apa yang tertulis dalam berita firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan untuk boleh menyampaikan berita firman-Mu di malam hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, di sepanjang minggu ini kita membaca serta merenungkan dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Bagian perenungan warga Gemim di sepanjang minggu ini dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya bacakan bagian firman Tuhan untuk kita dalam perikop firman Tuhan, nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu, engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan kita dari Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati, sekalipun saat ini kita memang masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita meyakini bahwa tetap ada ucapan syukur yang kita persembahkan kepada Tuhan. Karena dalam kondisi apapun, kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, karena itu kita dihantar dengan bacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan warga Gemim di sepanjang minggu ini dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Nah, Yesaya ini dia hidup di masa pemerintahan 4 raja Yehuda. Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dan ia pun hidup sesaman dengan Nabi Hosea dan juga Nabi Mika.
Dan Yesaya mau menyampaikan kepada umat Tuhan tentang nubuat keruntuhan Israel serta kemerosotan rohani dan moral di Yehuda yang menjadi penyebab kehancuran mereka. Karena ketika umat Tuhan mulai tidak setia dengan Tuhan, maka penghukuman Tuhan itu diberlakukan bagi umatnya. Nah, kita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun sekalipun dikatakan bahwa Allah murka terhadap umatnya, tetapi bukan berarti bahwa kebaikan dari Allah itu berakhir dalam kehidupan umatnya. Sebab dalam bacaan firman Tuhan kita yang kita renungkan di sepanjang minggu ini, dalam Yesaya pasal 12 ayat 1-6, ini adalah suatu nyanyian syukur atas keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Allah untuk kehidupan umatnya. Dan memang uniknya nyanyian syukur ini ditujukan kepada umat Israel yang sedang terbuang dan mereka yang sedang terserak-serak. Artinya bahwa mereka tidak dipersatukan, tetapi mereka ada di berbagai tempat. Dan jelas bahwa isi dari nyanyian syukur ini bertentangan dengan keadaan yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Mereka sedang berada dalam pergumulan. Akan tetapi dalam situasi itu pun, apa yang Yesaya nubuatkan kepada umat Tuhan Israel bahwa mereka pun tetap mampu menyatakan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, karena itu saya katakan bahwa ketika kita mampu bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun itu luar biasa. Sebab banyak kali kita hanya mampu bersyukur kepada Tuhan ketika segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini serba baik sesuai dengan keinginan kita. Tapi ketika kita menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan kita, maka sangat sulit bagi orang beriman untuk menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Akan tetapi dalam kesaksian firman Tuhan kita di malam hari ini menyampaikan bahwa bagaimana umat Tuhan ini lewat Nabi Yesaya mengungkapkan dengan indah bahwa umat harus senantiasa menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan yang senantiasa menyatakan kebaikan bagi umatnya. Bahwa walaupun kadang ia murka serta menghukum mereka, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan umatnya sekalipun mereka dalam kondisi terpuruk sekalipun. Tapi harus dipahami bahwa bagaimana ketika pun Tuhan mengizinkan penghukuman itu terjadi dalam rangka untuk membawa umatnya untuk kembali hidup melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, karena itu pada syukur yang dipanjatkan oleh umat Israel ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yesaya untuk mengingatkan bahwa sekalipun ada penghukuman dari Tuhan, tetapi Dia tetap senantiasa mengasihi umatnya. Karena itu dalam bacaan firman Tuhan kita dikatakan, pada waktu itu engkau akan berkata. Berarti bahwa ada waktu Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk umatnya, sehingga dari pergumulan hidup yang mereka alami akan mampu membawa mereka untuk boleh menyatakan satu pengakuan iman, tapi juga bagaimana mereka mau bersyukur kepada Tuhan. Dalam bacaan firman Tuhan kita menyampaikan demikian, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Bahwa ternyata dalam pergumulan itu bukankah Allah tetap ada dalam kehidupan umatnya, sehingga pun kita memahami bahwa bukankah hukuman itu seharusnya diberikan sebagai akibat dari dosa manusia, tetapi di satu sisi Allah itu penuh kasih dan menyatakan rahmatnya bagi umat Tuhan, sehingga dikatakan dan engkau menghibur aku. Sehingga dalam bacaan firman Tuhan kita ini ada pengakuan iman yang dinyatakan oleh umat Tuhan. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku.
ia telah menjadi keselamatanku. Artinya bahwa sekalipun mereka berada dalam situasi yang sulit, tetapi Allah tetap menyatakan berkat-Nya untuk kehidupan umat-Nya, karena dikatakan bahwa dalam waktu yang Tuhan tetapkan bagi umat Tuhan Israel, kemurahan Tuhan itu yang mampu membuat umat Tuhan ini mampu terbebaskan dari derita pembuangan, dan mereka akan dipersatukan kembali menjadi suatu bangsa setelah mereka terserak-serak dari berbagai penjuru. Dan harus diingat bahwa ini terjadi oleh karena tindakan Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan umat-Nya. Sehingga dikatakan, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ini menggambarkan tentang bagaimana sukacita yang dialami oleh umat Tuhan, oleh karena mereka senantiasa merasakan bagaimana Tuhan Allah itu yang tetap menyertai kehidupan umat-Nya. Dan kemudian dikatakan bahwa mata air itu menunjuk pada sumber kehidupan dan juga kesejahteraan yang Tuhan jaminkan untuk umat-Nya, karena dibahasakan demikian, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Jemaat yang diberkati Tuhan, selanjutnya Yesaya pun menyampaikan bagaimana umat Tuhan pun akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Ini pun sebagai bentuk pengakuan iman umat Israel yang mau bersyukur kepada Tuhan, tetapi juga bagaimana mereka mau menyaksikan tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa yang telah Allah kerjakan untuk umat-Nya. Karena itu dikatakan dalam bacaan firman Tuhan kita, bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatan-Nya mulia, baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Berarti tentang segala perbuatan Tuhan yang luar biasa akan dinyatakan, akan diperkenalkan kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang mampu menyaksikan tentang betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan umat-Nya. Sehingga pun dalam ayat 6 disebutkan, berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Ternyata dalam segala situasi Allah tetap ada, Ia tetap memegang kendali untuk kehidupan umat-Nya. Sehingga bagian firman Tuhan ini pun menuntun kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika pun kita dihantar dengan tema di sepanjang minggu ini, tetap bersyukur dalam segala hal atau dalam segala keadaan. Bahwa ketika kita masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, yang secara jujur harus kita katakan bahwa kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Tetapi dapat kita katakan bahwa situasi ini membuat kita kehilangan sukacita. Kita bergumul dengan pekerjaan kita, sebab kita memahami bahwa masih banyak orang-orang yang ternyata dirumahkan. Ada banyak orang juga yang mengalami pemutusan hubungan kerja, tapi juga kita sedang menghadapi kemelut ekonomi oleh karena pekerjaan kita dibatasi, karena kita harus lebih banyak tinggal di rumah kita masing-masing. Dan sesungguhnya kita merasakan dampak yang luar biasa oleh karena COVID-19 ini. Tetapi apakah ancaman pandemi COVID-19 ini membuat kita kehilangan sukacita atau membuat kita tidak mampu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan? Sehingga bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa bagaimana dalam segala situasi hidup yang dialami oleh orang percaya, kita tetap mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam pergumulan kita sekalipun. Nah, karena itu pun dari kesaksian firman Tuhan ini, tentunya ada harapan-harapan bagi kita untuk boleh menikmati pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umat-Nya. Sehingga ketika pun kita harus menghadapi situasi ini, maka ketika pun kita ada dalam nantinya, dalam apa yang disebutkan kehidupan new normal, tatanan baru kehidupan yang akan kita jalani, maka
kita pun akan tetap bersyukur pada Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmati kehidupan dan juga mengucap syukur di tengah pandemi COVID-19 ini harus tetap mampu dinyatakan oleh umat Tuhan. Karena positifnya ketika kita berhadapan dengan situasi ini, bukankah Tuhan memberikan kesempatan bagi kita bersama dengan keluarga kita memiliki banyak waktu untuk ada bersama dengan keluarga kita. Sebab kalau hari-hari biasa kita disibukkan dengan berbagai pekerjaan kita yang terkadang menyita waktu kita bersama dengan keluarga. Tetapi waktu ini pun Tuhan perkenankan kita untuk semakin membangun kasih di antara keluarga kita. Dan memang kondisi ini dapat menjadi cambuk dari Tuhan kepada semua orang termasuk kita. Akan tetapi Tuhan Allah tetap peduli dengan kehidupan umatnya. Kita percaya bahwa Tuhan kita hidup dan Dia senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Sehingga mengucap syukur kepada Tuhan akan menjadi gaya hidup kita, bahwa apapun keadaan yang kita alami, kita sungguh meyakini bahwa bagi orang-orang yang tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka ia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, biarlah kita tetap bersemangat dalam Tuhan, sehingga jangan sampai pergumulan dalam hidup menjadikan kita kehilangan sukacita ataupun juga putus asa. Seperti Yesaya yang menubuatkan, bahkan memberikan motivasi dan juga keyakinan bagi kita, maka kita pun percaya bahwa tindakan Tuhan dinyatakan bagi setiap umatnya yang selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan, sehingga seperti umat Tuhan, bahkan Yesaya mengatakan pada waktu itu engkau akan berkata, kita pun menantikan waktu ini sehingga kita dapat senantiasa bersyukur kepada Tuhan, bahkan juga kita boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk dapat kembali menikmati kehidupan seperti sedia kala dengan normal ketika Tuhan berkenan memulihkan umatnya sebagaimana apa yang Tuhan kerjakan untuk umat Tuhan Israel. Karena itu tetap setia kepada Tuhan, tetap bersyukur kepadanya, tetap senantiasa berseru kepada Tuhan seperti umat Tuhan. Bahkan Yesaya mengatakan bahwa Allah itu kekuatanku, Ia telah menjadi keselamatanku. Biarlah ini pun menjadi bentuk pengakuan iman kita, bahwa sekalipun kita harus berhadapan dengan pergumulan hidup, tetapi kita percaya Allah kita selalu hadir dalam setiap kehidupan umatnya dan memegang kendali kehidupan kita, sehingga kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan jatuh tergeletak. Tuhan memberkati firman-Nya dan juga memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan Allah kita, dan sementara kita memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan raga, ku hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Mari kita berdoa. Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu kami selalu mau bergantung dan tetap percaya kepadamu Tuhan. Engkau sumber kekuatan, Engkau pertolongan dalam hidup kami, tapi juga Engkau menjadi keselamatan yang luar biasa dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 yang sedang kami alami, kami percaya bahwa kasih Tuhan tetap sempurna Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah hati yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, hidup yang penuh sukacita karena menikmati kebaikan Tuhan, sekalipun kami tahu Tuhan banyak pergumulan
yang kami alami, tetapi kami percaya bahwa apapun situasi hidup yang kami alami, Tuhan tetap menopang kami. Karena itu Bapa berkati semua kami Jemaat Gemim Bethlehem Tataran 2, dari kolom 1 sampai kolom 16, dari anak-anak sampai orang tua lansia. Kami sungguh bersyukur bahwa kehidupan kami terus diberkati oleh Tuhan. Kehidupan bersama, baik suami istri, anak-anak bersama dengan orang tua. Kami menikmati kesehatan, kekuatan, tetapi juga Tuhan, ada banyak hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sempurnakan sukacita iman jemaat-Mu yang boleh menikmati berkat Tuhan lewat ketambahan usia pribadi maupun kehidupan berumah tangga. Engkau juga berkenan atas sukacita iman mereka yang boleh berhasil dalam usaha, mereka yang boleh menyelesaikan pendidikan, mereka yang juga boleh diberkati oleh Tuhan dalam berbagai hal, sehingga membawa kehidupan umat-Mu meyakini segala sesuatu yang dinikmati itu bukan karena kuat dan hebat mereka, tetapi oleh karena Tuhan, sehingga mereka pun akan terus mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan kepadamu Tuhan untuk semua hal yang kami kerjakan, pekerjaan kami yang berkenan kepadamu Tuhan, biarlah dituntun bahkan diberkati oleh Tuhan. Engkau sangat mengenal kami Tuhan, apa yang hendak kami kerjakan, tapi juga apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu bahwa pandemi COVID-19 ini sesungguhnya membawa kami mengalami pergumulan yang luar biasa. Di antara kami Tuhan bergumul dengan kehidupan ekonomi kami. Kami pun bergumul dengan pekerjaan kami. Bahkan juga Tuhan, kami bergumul dengan kelemahan tubuh yang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa satu-satunya pertolongan dalam hidup kami adalah Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah pertolongan-Mu Kau nyatakan bagi jemaat-Mu yang sedang diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan. Pulihkanlah kami Tuhan, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan dalam kuasa-Mu, tapi juga Tuhan yang sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, kehidupan ekonomi, bergumul dengan rumah tangga, bahkan apapun yang mereka gumuli, yang membawa tekanan dalam kehidupan, biarlah kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga tetap mampu berdiri tegak dalam pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat-Mu. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa, berkati semua lansia yang ada di masa tua mereka, biarlah kesehatan, kekuatan, sukacita akan tetap menjadi bagian kehidupan semua lansia Jemaat Gemim Bethlehem Tataran 2. Berkati juga Tuhan anak-anak kami, cucu kami Tuhan di masa tumbuh kembang mereka, biarlah juga mereka boleh bertumbuh sehat, kuat, akan semakin berkarakter dalam Engkau Tuhan. Masa depan mereka kami letakkan kepadamu Tuhan, biarlah mereka juga menjadi anak-anak yang tetap hidup takut akan Tuhan, menghormati orang tua sehingga umur panjang serta sejahtera itu yang Tuhan jaminkan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau akan senantiasa memberkati untuk kehidupan Jemaat Gemim Bethlehem Tataran 2, berkatilah kiranya semua program pelayanan yang ada Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak yang tertunda oleh karena pandemi COVID-19. Tapi biarlah Tuhan kami terus setia untuk dapat menyatakan apa yang berkenan kepada Tuhan. Bahwa sekalipun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami akan tetap menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Karena itu Bapa, berkati semua program gereja-Mu Tuhan, tetapi juga Engkau memberkati perangkat pelayanan di Jemaat Gemim Bethlehem Tataran 2, memberkati BPMJ, memberkati semua plan khusus yang ada, Syamas, penatua, para pendeta. Engkau memberkati kostor, pegawai gereja, teknisi, Engkau memberkati pemain musik, kelompok fungsional lansia, komisi BIPRA, dan juga semua kami yang memberi kehidupan untuk melayani Tuhan, bahkan juga kami sebagai panitia HRG, panitia pembangunan pastori, bahkan juga semua komisi kerja yang ada. Biarlah kami semakin setia dipakai oleh Tuhan untuk dapat melaksanakan juga tugas tanggung jawab kami. Dan juga multimedia Jemaat Gemim Bethlehem Tataran 2 diberkatilah kiranya oleh Tuhan dalam mereka memfasilitasi segala sesuatu sehingga kami jemaat-Mu boleh tetap mengarahkan kehidupan kami beribadah kepadamu Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati kehidupan pemerintah bangsa negara kami, biarlah dari pusat sampai pada pemerintah, di Kelantaran 2 diberkati oleh Tuhan, biarlah pemerintah kami Tuhan diberikan hikmat, agar mereka mampu mengambil langkah-langkah yang tepat. Ketika pun kami sedang berkumpul dengan COVID-19, kami percaya bahwa pemerintah kami pun tetap diberkati oleh Tuhan, dan kami pun tetap mengikuti segala hal yang diarahkan oleh pemerintah kami untuk kebaikan kami. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah pandemi ini dapat berlalu, sehingga kami pun dapat kembali menikmati aktivitas kami. Ketika pun kami nantinya harus menghadapi kehidupan di era new normal, bila Tuhan memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami pun mampu menjaga diri kami, bahkan juga melakukan segala hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga juga kami dihindarkan oleh Tuhan dari COVID-19 yang sedang melanda dunia, negara, bahkan juga daerah kami. Pulihkanlah kiranya Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati dokter, perawat, semua tim medis yang ada, berikan mereka hikmat, jaga lindungi mereka bersama dengan keluarga mereka, sehingga tanggung jawab iman yang dipercayakan bagi mereka terus mampu dilakukan dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang terpapar positif COVID-19, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pun sebagai jemaat masyarakat menetap penopang kehidupan mereka, sehingga bersama kami bersatu untuk dapat melewati situasi ini. Ini kami Tuhan yang membawa kehidupan kami, keluarga kami, tapi juga semua orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, fakir miskin, janda duda, anak yatim piatu. Bahkan kami percaya dalam setiap kehidupan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Yang berduka cita dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar, kami berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyi NNBT nomor 34, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku, karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Demikian ibadah kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.